Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lajuba, BP 19221, Prodi PGSDA, dosen pembimbing Sri Afani MPD. Materi tentang menulis. Baiklah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis. Menulis adalah menuangkan gagasan atau ide dan pendapat dalam sebuah tulisan. Meskipun menulis dianggap sebagai aktivitas yang menguras konsentrasi, tetapi ternyata banyak juga orang yang menginginkan menjadi seorang penulis. Memang menjadi seorang penulis atau tidak sekedar memiliki niat dan cita-cita, tetapi juga harus memahami terlebih dahulu makna menulis. Fungsinya agar lebih bisa mendalami dan bisa berkonsentrasi lagi dalam menuangkan idenya atau gagasan. Bagaimanapun juga, keinginan menulis meskipun tingkat kemanfaatannya yang besar, tidak hanya bermanfaat bagi penulis itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri menulis. Adapun ciri-ciri menulis sebagai berikut. Yang pertama yaitu bermakna. Tulisan yang baik selalu bermakna. Tulisan yang baik harus mampu menyatakan sesuatu yang mempunyai makna bagi seorang dan memberikan bukti terhadap yang dikatakan dan dalam tulisannya. Dan yang kedua yaitu jelas. Tulisan yang baik akan selalu jelas. Sebuah tulisan dapat disebut jelas jika pembaca dapat membacanya dengan kecepatan yang tepat dan menangkap maknanya. Dan yang ketiga, padu dan utuh. Tulisan yang baik selalu padu dan utuh. Sebuah tulisan dikatakan padu dan utuh jika pembaca dapat mengikutinya dengan mudah, karena ia mengorganisasikan dengan jelas menurut suatu perencanaan, karena bagian-bagiannya dihubungkan suatu dengan yang lain, baik dengan perantaranya, pola yang mendasarinya, atau dengan kata atau frasa penghubung. Yang keempat yaitu ekonomis. Tulisan yang baik selalu ekonomis. Penulis yang baik tidak akan membiarkan waktu pembaca hilang dengan sia-sia, sehingga ia akan membuang semua kata yang berlebihan dari tulisannya. Seorang penulis yang ingin mengikuti perhatian pembacanya harus berusaha untuk menjaga agar karangannya padat dan lurus ke depannya. Yang kelima yaitu mengikuti kaidah gramatika. Tulisan yang baik selalu mengikuti kaidah gramatika. Tulisan yang menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang dipakai oleh kebanyakan anggota masyarakat yang berpendidikan dan mengharapkan orang lain juga menggunakan dan mengomunikasikan formal dan informal, khususnya yang dalam bentuk tulisan. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, seorang harus mampu menulis, karena menulis merupakan kemampuan yang kompleks. Baiklah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis terbagi atas 4, yaitu eksposisi, deskripsi, argumen, dan narasi. Yang pertama kita jelaskan tentang eksposisi. Tujuan utama teknik menulis tulisan eksposisi adalah untuk mengklasifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Penulis berniat untuk memberi informasi atau memberikan petunjuk kepada pembaca. Eksposisi mengandalkan strategi pengembangan aliena seperti lewat pemberian. Contohnya seperti proses
sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, dan komparasi dan kontras. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi. Deskripsi adalah gambaran verbal ihwal manusia, objek penampilan, pemandangan atau kejadian. Teknik menulis ini menggambarkan suatu sedemikian rupa sehingga pembaca dibuat mampu sebagaimana dipersepsi oleh panca indera. Karena dilandaskan pada panca indera, maka deskripsi sangat mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi. Semua ini diniati demi terciptanya impresi dominan yang menjadi tujuan penulis. Karena pencitraan dan spesifikasi ini, deskripsi menjadi hidup dan sering membuat argumen menjadi sangat persuasif. Deskripsi dapat menjelaskan dan mengembangkan semua komparasi, proses, definisi, argumen, dan klasifikasi dan strategi lainnya. Deskripsi bisa bersifat objektif dan subjektif tergantung tujuan penulisan. Deskripsi bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekspositori dan impresionistis. Ekspositori menunjuk pada deskripsi yang logis, sedangkan impresionistis menggambarkan impresi penulis ihwal dan yang dituliskannya. Selanjutnya Argumen adalah keterangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan. Teks argumen secara tradisional terbagi atas dua kategori, yaitu induksi dan deduktif. Induktif dan deduktif. Dalam teknik menulis argumen, penulis dapat memiliki salah satu atau dua-duanya. Argumen tidak berarti pertengkaran. Dalam teks argumen, penulis menggunakan berbagai strategi atau piranti retorika untuk meyakinkan pembaca ihwal kebenaran atau ketidakbenaran itu. Tulisan argumen mungkin jenis tulisan yang paling sulit dikerjakan. Ia melibatkan semua jenis tulisan lainnya. Inilah tulisan yang menghasilkan sebuah perbedaan atau membuat sesuatu selesai. Subjek yang dibicarakan merentang dari yang ringan sampai persoalan hidup dan mati. Yang terakhir yaitu narasi. Narasi berasal dari kata to narrate, yaitu bercerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaan atau fiksi. Walau begitu, teknik menulis narasi bisa saja dimulai dari peristiwa di tengah atau paling di belakang, sehingga munculnya flashback. Narasi bisa bergaya kisahan orang pertama sehingga terasa subjektivitas pengarangnya, atau orang yang ketiga sehingga terdengar lebih objektif. Narasi seringkali terpadu dengan deskripsi dan berfungsi sebagai eksposisi atau persuasi. Sekian, terima kasih. Dan sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu tentang tujuan menulis. Yang pertama yaitu menginformasikan segala sesuatu yang baik, fakta, data maupun peristiwa agar khalayak membaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang baru. Dan yang kedua, mengubah keyakinan pembaca. Yang ketiga, menanamkan proses berpikir pembaca. Yang keempat, menyenangkan atau menghibur pembaca. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan
bagi teman-teman atau adik-adik yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekian terima kasih.